Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Lutfi Hakim dengan NPM 13118870. Kita akan membuat sebuah program sederhana C++ dengan menekan text editor kode blok. Baik, untuk pertama-tama kita harus kita harus membuat sebuah file dengan extension C++ di code blok ini. Oke, kita membuat file. Oke, setelah itu ketika kita sudah buat dengan lembar baru, layar baru, kita akan pertama-tama memasukkan sebuah kata kunci, yaitu include IOStream. Oke, apa itu include? Baik, kita akan di sini include IOStream ada pertama kita membuka sebuah library. Library ini yaitu kata kuncinya yaitu include. Untuk membuka sebuah library, lalu library apa yang akan kita buka? Itu IOStream. Di sini kita lihat sendiri bahwa di sini tidak ada warna sama sekali dan kurang menarik. Nah, berarti kita karena di sini tidak ada warna atau tidak ada highlight syntax, di sini kita juga ada gambar bintang yang menandakan bahwa kita belum meng-save. Agar ada highlight sintaknya, kita harus meng-save terlebih dahulu dengan tugas tpt 1. Tugas tpt 2 kita jangan lupa stasinya .c++. Oke, sudah ada highlight sintaknya, library dengan warna hijau. Setelah itu kita masukkan kata kunci yaitu using name pass std, yaitu agar penggunaan sintaksnya dari C++ berfungsi, yaitu code, cin, dan lain-lain. Jika tidak menggunakan using name pass std, kita akan itu biasanya menggunakan std.2 lalu mengoutputkan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke program utama dengan kata kunci my. Kita buka kurung, tutup kurung buka kurung biasa, tutup kurung biasa. Setelah itu buka tutup kurung. Oke, setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah tipe data, yaitu kita mendeklarasikan menggunakan tipe data int dengan variabel yaitu i j besar pilih dengan p besar dan z kecil. Setelah itu kita menggunakan satu tipe data lagi yaitu string. Jangan lupa karena di sini kita menggunakan biasanya untuk penggunaan sebuah statement dalam pemrograman yaitu ditandai dengan huruf kecil. Jika kita menggunakan S besar, itu tidak terbaca dan tidak ada highlight syntax, berarti ini termasuk dengan variabel. Oke, setelah tipe data string, lalu kita menggunakan variabel nama. Oke, kita sekalian menjelaskan. Nah, setelah itu kita akan print atau mengoutputkan sebuah string dengan string. Nah, ini code gunaannya adalah untuk mengoutput atau biasa agar menampilkan di layar code. Setelah itu kurang dari 2 kali, setelah itu kutip dan apa yang ingin kita tampilkan. Oke, saya akan memperindah saja seperti ini. Oke, setelah itu saya menggunakan /n. Apa gunanya /n itu? Penggunaan /n biasanya untuk pindah ke baris baru. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tampilan ini. Kita masih menghias tampilannya agar lebih cantik dan menarik. Nah, setelah itu t. Apa penggunaan t? /t yaitu untuk tab. Biasanya sih tab. Jadi daripada kita menggunakan spasi, lebih baik kita /tab agar kita tahu patokannya berapa tab yang digunakan. Baik, saya akan menggunakan 2 tab saja. Lalu setelah itu kita
unknown. Oh ya, yang atas belum pakai unknown. Apa sih penggunaan unknown itu? Baik, penggunaan unknown itu biasa untuk new line, sama dengan /n ini, tapi ini di luar dari kutip. Tergantung dari si pembuat program apakah dia akan menggunakan unknown atau /n. Oke. Setelah itu kita akan buat lagi. Oke. Setelah itu kita setelah itu kita akan membuat sebuah menu. Baik, saya akan membuat sebuah menu. Yang pertama itu pilihan pertama adalah piramid angka dengan bintang. Oke. Setelah itu kita jangan lupa unknown itu opsional, bisa pakai /n juga. Oke, saya ketik dulu. Oke, setelah itu kita buat disapa oleh program. Oke, kita unknown juga. Setelah itu pilihan ketiga yaitu exit. Kita ketik unknown. Oke. Setelah itu kita akan menutupnya agar terlihat lebih indah ya. Oke, kita coba build, apakah ada error. Oke, tidak ada error, kita lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke agar si end usernya dapat menginput, maka kita akan membuat sebuah input ya, membuat sebuah input ya. Pertama-tama kata tanyanya dulu apa yang ingin dia input. Kata tanya untuk menginputnya seperti contoh, masukkan pilihan yang Anda inginkan. Oke. Nah, itu kita nggak pakai unknown karena agar lebih mudah end user membaca, lebih baik ke samping pada bawah. Baik, setelah itu kita menggunakan chain. Setelah menggunakan chain, kita oh ya, jangan lupa untuk chain ini untuk input, code itu untuk mengoutput atau menampilkan, chain itu untuk menginput, dan untuk operatornya dia tersendiri beda juga, yaitu lebih dari 2 kali samping lalu variabelnya. Baik, untuk variabelnya itu yang kita sudah deklarasikan pilih titik koma. Oke, setelah itu kita gunakan struktur kontrol yaitu switch case. Oke, switch case pilih. Oke, baik. Kenapa di sini menekan pilih? Jangan lupa ini P besar di sini untuk codingannya itu adalah sensitif. P besar dan P kecil itu harus diperhatikan, huruf besar huruf kecilnya, agar tidak ada error. Oke, nah di sini kita menggunakan switch case dengan kata kunci switch, lalu pilih struktur kontrol kita, yaitu menggunakan pertama switch case. Ini pertama switch dan ekspresinya itu pilih dari yang atas ini, dari variabel pilih. Oke. Setelah itu kita menggunakan S1 titik 2 bukan titik koma. Oke, setelah itu code masukkan angka dan bintang yang Anda inginkan. Oke, saya lupa titik koma, itu kita chain.
lebih dari 2 kali. Nah, itu tadi kita sudah mendeklarasikan Z. Nah, kita menggunakan Z di sini. Oke, setelah itu segitiga bintang dengan parameter Z. Titik koma. Oke, ini disebut dengan function. Baik, penggunaan function ini berbeda, yaitu ada blok utama, program utama dan blok program utama dan blok program itu berbeda. Ntar saya jelaskan. Dan lalu setelah itu break. Untuk break ini opsional, mau pakai break atau tidak. Penggunaan break agar setelah penggunaan break, setelah dia cache 1, dia mengprint ini. Setelah itu masukkan input cin Z, variable Z. Setelah itu segitiga bintang parameter Z. Break artinya keluar dari si struktur kontrol ini. Oke, nanti kita coba jelaskan ketika sudah selesai. Nah, terus itu case 2. Case 2 itu disapa oleh program. Oke. Program, kita masukkan code apa yang ingin tanyakan. Pertama, oke, masukkan nama Anda. Seperti saya, misalnya nama saya adalah Lufbil Sakim. Oke, titik 2, titik koma, yaitu kita cin nama. Oke, tadi kita mendeklarasikan nama di sini sebagai string. Bisa juga menggunakan char untuk karakter, tapi itu tergantung si pembuat programnya mau menggunakan char atau string untuk tipe data, untuk menginput nama. Nah, setelah itu saya menggunakan sebuah function, yaitu nama function adalah menyapa program dengan parameter nama yang tadi kita akan diinput sini, yang tadi diinput dari bisa ketika dia input. Oke, jangan lupa titik koma, setelah itu break. Oke, untuk case 3 jangan lupa titik 2, lalu break, titik koma. Karena di sini hanya headset, berarti break sudah cukup, tergantung si pembuat programnya, tapi saya lebih nyoba yang menggunakan break ini. Oke, case 1, case 2, case 3. Ketika end user salah menekan atau di line 1, 2, 3, kita harus ada yang namanya default. Nah, apa sih penggunaan default ini? Penggunaan default ini ketika end user mengetik mengetik selain 1, 2, dan 3, dia akan masuk ke default dengan otomatis, dan kita akan isi block statementnya dengan code. Kita kasih himbau bahwa pilihan Anda tidak ada. Anda akan kembali ke menu awal, Oke, sepertinya kurang teliti saya. Oke, setelah itu kita akan go to ke sini. Penggunaan go to ke sini agar kita pindah line. Oke, di sini penggunaan go to harus adanya label agar go to ke sini itu variable label ke sini itu di mana, di line berapa. Dan kita memberi label karena kita mulai programnya dari 8, maka kita kasih label dituju dengan ke sini. Oke, titik 2 bukan titik koma ya. Jadi dia ketika pilihannya tidak ada, lalu dia langsung go to ke sini, pergi ke line yang ada label ke sini, dan rupanya line ke sini ada di line 8, dan dia akan mulai dari atas kembali. Oke, setelah itu
Setelah itu kita, karena sudah semua, mari kita buat untuk functionnya. Oke, untuk functionnya itu kita masukkan void. Void menyapa program dengan tipe data string sapa dengan parameter sapa. Lalu kita menggunakan block statement seperti biasa. Kita code apa yang kita ingin tampilkan, kita masukkan dua line, kita masukkan hi. Setelah itu kita sapa dengan variabel sapa, dia akan menampilkan variabel yang isinya tadi sapa. Oke, setelah itu kita masukkan kata-kata manis seperti kamu terlihat lebih menarik dari biasanya. Oh, itu biasanya. Setelah itu kita lebih baik kita tambahkan lagi agar tidak terlalu sepi untuk functionnya program ini, yaitu kita kasih dukungan karena sekarang lagi COVID. Semoga kamu baik saja di sana dan jaga kesehatan Anda. Oke, kita kasih manis tanda senyum dan itu koma. Dan agar tidak bentrok dengan line berikutnya, kita kasih 6. Bukan bentrok, tidak mepet, lebih tepatnya tidak mepet. Baik, setelah itu kita masukkan void. Nah, di sini kan kita menggunakan void untuk function pertama. Yang kedua, function yang kedua untuk segitiga bintang ini, kita akan menggunakan int. Nanti kita jelaskan segitiga bintang nanti berdata int dan variabel kosong, lalu kita buat kurung tutup kurung awal. Setelah itu tipe datanya int i, j titik koma. Nah, di sini jangan lupa di sini pendeklarasian. Untuk pendeklarasian di dalam program utama atau blok program itu dimaksud kita maksud dengan namanya pendeklarasian lokal. Sedangkan kalau misalnya kita pendeklarasian di luar dari blok program, blok utama, program utama atau blok program, itu kita sebut dengan global, pendeklarasian global. Jadi semua blok itu bisa mengakses sebuah pendeklarasian tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita code anon. Baik, ini agar tidak terlalu mepet dari code yang kita tampilkan sebelumnya. For i sama dengan kita menggunakan sebuah looping untuk membuat segitiga bintang dengan angka. Lalu jangan lupa kita inisialisasi i sama dengan 1. Setelah itu i kurang lebih dari 0. Baik, salah, dari O. Ini biasanya kita sebut dengan kayak sebuah logika atau sebuah logika. Jadi kayak syaratnya, kita ketika sudah inisialisasi untuk looping, lalu kita buat sebuah syarat. Setelah itu i++. Maksud i++ di sini i akan menambah setelah looping. Oke, nanti saya jelaskan.
itu for kita buat loopingan baru, karena looping yang pertama itu untuk baris, looping yang kedua untuk kolom. Oke, jadi kita jelaskan. Y sama dengan I titik koma D kurang dari 0, kurang dari 0 titik koma Y plus plus. Oke, setelah itu kita code. Oke, kita hanya spasi saja di sini, menampilkan spasi. Oke, setelah itu for Y sama dengan 1. Oke, syaratnya itu jika C kurang dari sama dengan I, maka C plus plus lalu C plus plus kita sebenarnya kalau kita menggunakan block statement hanya untuk satu statement itu kurang baik. Bukan kurang baik, bisa juga, tapi penggunaan looping itu akan menglooping satu statement setelah looping tersebut. Nah, apa bedanya pakai block statement atau tidak? Oke, nanti kita coba kita tulis dulu deh. If I bagi 2 sisa sama dengan sisa 1, code bintang spasi titik koma atau code Y spasi titik koma. Oke, setelah itu kita ini kurang rawat sini, ini kita code dengan titik koma. Itu ini bukan di situ, ini di bawah. Oke, ini return 0. Titik koma. Baik, untuk penggunaan tanpa block statement dan penggunaan block statement itu sebenarnya sama aja, beda, bukan sama, maaf. Untuk penggunaan block statement ini, looping akan ketika looping masih true, dia akan menjalankan satu statement setelah looping tersebut. Seperti misalnya for, jika ini true, masih ini true, dia akan menjalankan statement atau mengeksekusi statement setelahnya dia. Berarti dia akan mengeksekusi statement setelahnya dia. Tapi statement berikutnya tidak, hanya satu statement. Tapi jika dia menggunakan sebuah block statement, dia akan mengeksekusi block statement tersebut. Nah, ini block statement isinya adalah kumpulan statement. Jadi ketika dia benda true, dia akan cek bahwa depannya dia ada block statement dan dia akan mengerjakan block statement tersebut. Seperti contoh kayak gini. Nah, ini block statement dan ini statement biasa ya. Oke, kita sudah ngerti. Kita coba build, apakah ada error? Oke, ada error karena kita belum mendeklarasikan function dari segitiga bintang dan menyapa program. Baik, untuk kita pendeklarasian terlebih dahulu agar bisa digunakan function tersebut dengan int segitiga bintang int, tipe datanya int titik koma. Oke, kita pendeklarasian dulu void menyapa program string dengan tipe data string parameternya. Oke,
kita buat ada masih ada error. Oh, masih ada error, kita lupa dengan di koma, kita buat lagi. Oke, di sini variable on file declaration menyapa program. Sepertinya ada yang tipe. Oh, S-nya besar. Kok masih error? Oke, masih error. Titik koma. Bentar. Di mana ya? Ntar kita cek dulu. Oh ya, Pak, masih titik koma bukan koma. Oke, kita buat dan berhasil. Kita coba run. Kita coba 1, settingnya 9, berhasil. Kita enter. Kita coba lagi di sebuah program, nama saya Lutfil. Ya, oke. Lutfil, kamu terlihat lebih menarik. Oke. Sini kita lupa dengan tab spasi agar terlihat lebih menarik. Oke, kita penjelasan program. Baik, di sini ada int. Pendeklarasian void ini kita sebut dengan prototype function. Nah, biasanya kita tergantung pembuat programnya, apakah dia ingin mendeklarasikan sebuah function lalu menaruhnya dia di bawah, atau dia bisa langsung untuk gunakan sebuah functionnya seperti ini misalnya. Ini kita taruh atas. Kita taruh atas, lalu kosong. Oke. Ini kita taruh atas seperti ini. Nah, berhasil. Nah, itu tergantung untuk untuk si programmernya, apakah dia ingin mendeklarasikan lalu menaruh fungsinya di bawah, si prototype-nya di atas, atau dia bisa langsung mendeklarasikan lalu mengirimkan statement-statementnya, membuat statementnya agar bisa langsung digunakan. Tergantung si programmernya. Oke, nah di sini ada void dan int. Apa perbedaan void dan int? Void di sini karena saya hanya untuk mengirim parameter sapa, lalu hanya menggunakan sapa, tidak ada pengumpulan nilai, maka saya menggunakan void. Tidak ada peretronan nilai. Oke, string sapa lalu sapa. Sedangkan untuk int, karena saya ada pengumpulan nilai, ya di sini kita ada pengumpulan nilai agar bisa dikirim kembali. Lalu saya menggunakan mari. Oke. Jika ada void, biasanya void itu tidak ada pengumpulan nilai, sedangkan ya itu aja. Untuk void, penggunaan void saya tidak ada pengumpulan nilai, maka saya menggunakan void. Oke. Setelah itu mari kita coba dari atas ya, dari awal kita pendekasian, kita label ke sini. Setelah itu ketika pilih satu, dia akan memasukkan angka yang angka dan bintang yang Anda inginkan. Setelah itu end user akan menginput nilai dari variabel z. Nah, misalnya angka 9. Setelah itu dia akan segitiga bintang dan memanggil sebuah function ke bintang dengan parameter z. Lalu parameter z ini akan dikirim ke function tersebut. Nah, ketika int z itu akan dikirim ke di sini fungsinya di sini ini function segitiga bintang, dia akan mengirim function ke int kosong. Int 0, int o bukan kosong ya, int o. Setelah itu
kita perindikasikan I dan J. Jika I sama dengan 1, kita indikasikan dulu I sama dengan 1. Setelah itu jika I kurang dari O, I plus plus, maka I menambah, tapi minimal 1 looping dulu. Nah, itu dia kemudian looping. Nah, di sini ada yang baru, yaitu I persen 2 sama dengan 1. Artinya adalah I jika I dibagi 2 sama dengan sisa 1, maka dia akan mengrepeat ini. Jika tidak, dia hanya mengirimkan spasi. Nah, ini bisa bagi ya untuk I mod 2 sama dengan sisa 1. Oke, coba hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Jadi dia ngeprint bintang. Oke, jika I-nya itu adalah yang di sini, I-nya dibagi 1, maka dia akan ngeprint bintang. Jika tidak, dia akan spasi. Oke, nih spasi yang di sini, ini dari yang bawah ini. Nah, setelah itu 1. Oh maaf, untuk yang code ini dari yang ini ya. Yang ini, yang pertama-tama dia akan looping ke samping dulu, samping untuk spasi agar bisa di tengah. Setelah itu baru looping kedua, looping dari isinya. Itu jika I dibagi 2 sama dengan 1, dia akan looping bintang. Jika tidak, dia akan J lalu dikasih spasi seperti ini. Nah, itu bahkan looping lagi. Setelah looping lagi, dia akan mengasih spasi dari sini samping. Lalu jika I dibagi 2 sama dengan 1, I-nya kan I sekarang sudah jadi 2 karena sudah ada loopingan yang yang ketiga, berarti I-nya itu adalah 3. I-nya 3, jika 3 dibagi 2 sama dengan 1, maka dia akan ngeprint output bintang seperti ini. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan untuk program sederhana saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat dan bertele-tele, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.